Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ketua KKN Kelompok 8 Azmi Anitowi, akan mempersembahkan tampilan kegiatan KKN 2020-2021 yang tentunya program yang akan ditampilkan yang pertama, pendidikan agama Islam, yang kedua, program pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga adalah program dakwah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Allahumma shalli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah kita rasakan selama ini. Salawat bertangkaikan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya berharap akan mendapatkan syafaatul uzmahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk paling sempurna. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada lain penciptaan tersebut adalah yang dimaksud oleh Allah untuk beribadah, bertaqarrub dengannya. Banyak sekali amal-amal soleh yang kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai teman kita. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai rutinitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern seperti ini, banyaklah kita mendekatkan diri melalui Al-Qur'an. Banyak pesan-pesan firman Allah yang tertera di dalamnya. Mungkin di zaman era globalisasi seperti ini, kita banyak lebih sering membuka HP ataupun media sosial, berita-berita yang ada di media sosial. Kita jarang sekali membuka mushaf, apa berita yang datang dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur'anul Karim. Allah telah menjamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dalam surat Al-Qamar disebutkan ada pentauqidan dalam ayat tersebut. Walaqad, ada lam di situ sebagai taukid, qad pun di situ ada taukid. Ini artinya apa? Allah benar-benar telah memberitahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempermudah, bukan mudah, tapi dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Qur'an sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an." Bimbinglah, ajarkanlah anak-anak kalian atau generasi kalian untuk mencintai nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai keluarga beliau, ahli baitnya. Dan yang ketiga adalah dalam pembahasan ini kita diajarkan, dianjurkan, diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengajarkan, membimbing anak-anak kita untuk supaya apa? Untuk supaya bisa membaca kitab suci umat Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena dengannya kita berharap dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas jaminan ayat-ayat tersebut, banyak sekali para ulama memfasilitasi, menjembatani untuk supaya orang-orang mudah dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim sesuai yang diharapkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah metode-metode yang dibuat oleh para ulama, banyak sekali. Kita tahu begitu masyhur metode, kita sebutkan satu-satu. Iqra
bisa jadi metode yang lain seperti tilawati ataupun qiraati dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Itu apa artinya? Itu sebagai sebelum kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang diinginkan oleh Allah melalui Rasulnya, dan sebagaimana malaikat Jibril mentalaki atau bermusyafahahnya Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril, tentunya itu ada yang namanya metode khusus yang tidak sembarangan pula kita hanya membaca Al-Quran dengan tidak menepati kaidah tajwid tersebut. Ada metode yang dibuat, salah satunya yaitu metode dengan gerakan gitu. Salah satunya metode dengan gerakan tangan. Alif digambarkan dengan gambar lurus tegak kita seperti ini. Kemudian ba, karena bentuknya seperti perahu, seperti ini ba. Oke. Kemudian hanya beda titik ba, ta, kemudian ta. Dan selanjutnya jim, mungkin seperti ini ya. Ini metode-metode mungkin banyak anak-anak yang secara IQ itu berbeda. Karena apa? Karena sebagian dari kita ada yang mampu atau diberi kelebihan dalam menangkap sebuah pelajaran dengan visualisasi, ada pula dengan audio dan lain sebagainya. Atas dasar tersebut banyak para ulama melakukan terobosan-terobosan, membukukan sebuah cara atau metode bagaimana menghantarkan para umat generasi berikutnya untuk supaya bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Mungkin ini salah satunya ya. Karena apa? Karena ada makalah yang mungkin dari jadi pijakan atau pemikiran yang masyhur, yaitu at-tariqatu ahammu minal maddah wal mudarrisu ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Apa artinya? Berpijak dengan makalah ini, yaitu at-tariqatu ahammu minal maddah, yaitu metode itu dirasa lebih penting daripada sebuah pengajaran. Dan al-mudarrisu ahammu minat tariqah, tapi seorang pengajar atau pembimbing ini lebih berperan penting daripada metode itu sendiri. Tapi pada intinya adalah ruhul mudarris ahammu minal mudarris, yaitu ruhnya sang pengajar yang menjiwai tentang apa yang diajarkan itu lebih penting daripada seorang pengajar itu sendiri. Kiranya dapat bermanfaat bagi semuanya. Al-Fakir mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan di sana sini, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.